Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Guru Ihsan. Alhamdulillah, gimana teman-teman semuanya, anak-anakku sekalian, sehat-sehat? Alhamdulillah. Yang mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, untuk video pembelajaran kali ini, Guru Ihsan akan menyampaikan mengenai bagaimana kita menjumlahkan suatu bilangan pecahan biasa. Oke, ini merupakan materi dari matematika kelas 5 ya. Jadi topik kita hari ini adalah menjumlahkan bilangan pecahan dengan dua subtopik, yaitu bagaimana kita menjumlahkan bilangan pecahan dengan penyebut yang sama, kemudian bagaimana cara kita menjumlahkan bilangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Oke, tentu teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan penyebut? Ya, betul jawaban teman-teman semua. Dalam bilangan pecahan, bilangan yang di bawah disebut dengan penyebut, yang di atas disebut dengan pembilang. Nah, untuk menjumlahkan bilangan pecahan, penyebutnya syaratnya harus sama bilangannya, baru bisa dijumlahkan. Oke ya. Sebelum kita mulai, tujuan kita mempelajari ini, jadi teman-teman semua mempelajari video nanti yang akan Guru Ihsan sampaikan. Apa tujuannya? Yang pertama, tentu saja teman-teman harus diharapkan bisa untuk menyelesaikan cara menjumlahkan bilangan pecahan, baik yang penyebutnya sama maupun yang penyebutnya beda. Kemudian tujuan berikutnya adalah setelah teman-teman memahami cara menyelesaikannya, nah teman-teman bisa mengimplementasikannya atau mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari bila mana ada masalah-masalah yang berkaitan dengan bilangan pecahan, khususnya penjumlahan bilangan pecahan. Oke, yang pertama coba kita lihat. Kita akan contoh bilangan pecahan menyelesaikan bilangan pecahan penyebut yang sama. Contoh dalam video atau dalam gambar adalah 2/6 ditambah 3/6. Nah, karena penyebutnya sudah sama-sama 6 penyebutnya, maka pembilangnya tinggal kalian jumlahkan saja. Jadi 2/6 tambah 3/6, pembilangnya 2 dan 3, tinggal kalian jumlahkan. 2 tambah 3. Per bawahnya penyebutnya sudah sama 6, tinggal tulis 6. Jadi hasil akhirnya 2/6 tambah 3/6 sama dengan 5/6. Nah, itu contoh yang paling mudah ya. Kemudian contoh yang kedua ya, biar kalian lebih paham. Pada contoh kedua, Guru Ihsan akan tampilkan contoh bilangan 4/9 ditambah 2/9. 4/9 tambah 2/9. Nah, penyebutnya sama-sama 9. Tapi pembilangnya yang satu 4, yang satu 2. Seperti contoh pertama tadi, pembilangnya kita jumlahkan saja. 4 ditambah 2 sama dengan 6/9. Apakah sudah selesai? Belum. Kenapa belum? Ingat, dalam proses penyelesaian bilangan pecahan jawaban harus sampai yang paling sederhana. Apakah 4/9 apakah 6/9 sudah yang paling sederhana? Belum. 6/9 belum sederhana. Maka kita sederhanakan. Menggunakan apa? Nah, di pelajaran sebelumnya Guru Ihsan sudah pernah menyampaikan menyederhanakan suatu bilangan pecahan menggunakan FPB, faktor persekutuan terbesar. Bagaimana mencarinya? Banyak cara. Bisa cara sekedar, bisa cara pohon faktor, dan lain sebagainya. Untuk contoh di depan, Guru Ihsan akan memberikan contoh melalui cara sekedar. Nah, kita lihat. Melalui cara sekedar kita peroleh bahwa FPB dari 6 dan 9 adalah 3. Nah, terlihat? Karena itu 6 dan 9 sama-sama kita bagi dengan 3. 6 kita bagi 3, hasilnya 2. 9 kita bagi 3, hasilnya 3. Maka hasil akhir adalah 2/3. Karena itu
4 per 9 ditambah 2 per 9 sama dengan 6 per 9. Sederhanakan lagi menjadi 2 per 3. Nah, itu untuk contoh penjumlahan bilangan pecahan penyebut sama. Bagaimana dengan penyebut yang berbeda? Kita lihat berikutnya. Oke, untuk contoh yang kedua, yaitu bagaimana menjumlahkan bilangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Yuk kita lihat sama-sama contoh di depan sini. Terlihat 1 per 2 ditambah 2 per 5. Nah, kita lihat 1 per 2 penyebutnya 2, 2 per 5 penyebutnya 5. Jadi penyebutnya berbeda. Nah, bagaimana? Apakah bisa langsung dijumlahkan pembilangnya 1 ditambah 2? Tentu tidak bisa. Ini berbeda karena penyebutnya beda. Nah, ingat adik-adik semua, teman-teman semua, jika kita menjumlahkan bilangan pecahan yang penyebutnya berbeda, ada chattingnya. Apa itu chatting? Tulisan biasa menyebutnya chatting adalah catatan penting. Artinya kita harus menyamakan dahulu penyebutnya. Jadi bilangan yang di bawahnya kita samakan dulu. Nah, bagaimana cara menyamakan penyebut? Ingat pelajaran terdahulu, menggunakan KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Yuk kita lihat sama-sama. 1 per 2 ditambah 2 per 5. Nah, kita cari KPK-nya dengan cara sengketa. KPK dari 2 dan 5 adalah 10. Karena itu 1 per 2 ditambah 2 per 5 menjadi 5 per 10 ditambah 4 per 10. Dari mana 5? Dari 1 dikali 5. Dari mana 4? Dari 2 dikali 2. Ya. Kemudian kita jumlahkan. Karena 5 per 10 ditambah 4 per 10 penyebutnya sudah sama-sama 10, maka pembilangnya tinggal kita jumlahkan. 4 atau 5 ditambah 4 sama dengan 9 per 10. Maka 1 per 2 ditambah 2 per 5 hasilnya adalah 9 per 10. Gimana teman-teman? Sudah mulai mengerti? Oke, kita tambahkan satu contoh lagi. Tiga per 4 ditambah 5 per 12. Oke, kita perhatikan. 3 per 4 penyebutnya 4. 5 per 12 penyebutnya 12. Bagaimana langkah kita menjumlahkan bilangan pecahan tersebut? Ingat chatting tadi, samakan dahulu penyebutnya menggunakan KPK. Caranya boleh sengketa, boleh konfaktor. Pada contoh ini, tulisan memberikan contoh menggunakan cara sengketa. Kita lihat, setelah kita proses melalui cara sengketa, KPK dari 4 dan 12 adalah 12. Karena itu 3 per 4 yang penyebutnya 4, kita ubah penyebutnya menjadi 12. Ya, 3 per 4 berubah menjadi 9 per 12. Ditambah 5 per 12. Apakah berubah? Tidak, karena penyebutnya sudah 12, 5-nya juga tetap. Atau 1 kali 5. 5 per 12. Maka 3 per 4 ditambah 5 per 12 menjadi 9 per 12 ditambah 5 per 12. Hasilnya adalah 14 per 12. Apakah sudah selesai? Belum. Ingat, tadi Guru Ihsan sudah sampaikan di awal, menjumlahkan bilangan pecahan, bila dia bisa disederhanakan, dia sederhanakan. Ya, bila dia bisa diubah menjadi pecahan campuran, jadikan pecahan campuran. Nah, ini kita lihat 14 per 12 merupakan pecahan tidak murni. Artinya pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Pembilangnya 14, penyebutnya 12. Maka ini bisa diubah menjadi pecahan campuran dengan menggunakan pembagian seperti di depan ini, ya. Maka 14 per 12 setelah kita ubah menjadi pecahan campuran, hasilnya menjadi 1 2 per 12. Sederhanakan lagi menjadi
1/6. Oke teman-teman, sobat-sobat sekalian, anak-anakku sekalian. Oke, ya, cukup sudah. Hari ini kita sudah mempelajari penjumlahan bilangan pecahan biasa dengan penyebut sama maupun penyebut yang berbeda. Ya, penyebut sama langsung jumlahkan saja penjumlahnya. Penyebut yang berbeda samakan dahulu penyebut yang menggunakan KPK. Oke teman-teman semua, mudah-mudahan pelajaran kita hari ini bisa dipahami oleh kalian semua. Jaga kesehatan.